Yo, what's up, I'm CVS and welcome back to my video. Pada video kali ini saya akan nge-review sebuah smart TV dari brand Changhong yang beberapa saat lalu sudah saya unboxing. Videonya ada di pojok kanan atas, entah di sebelah sana. Kalian bisa cek review smart TV ini yang dimana harganya tuh hanya 1 jutaan. Jadi bukan 1 juta pas ya, tetapi 1,7 jutaan. Jadi pada video kali ini saya akan memberitahu hal-hal apa saja yang membuat saya tertarik untuk membeli smart TV dari brand Changhong ini. Sebelumnya saya memakai TV dari Kuka, hanya saja itu belum smart TV. Sedangkan ini 1,7 juta sudah smart TV. Pertama, TV ini memakai OS Android, jadi bukan smart TV kayak sebelumnya. Akhir-akhir ini smart TV sekarang memakai smart TV dengan OS Android, yang dimana TV ini sudah memakai Android versi 9.0, yaitu Android Pie. Prosesornya, chipsetnya saya kurang tahu, tetapi untuk RAM dan memori internalnya, RAM-nya ini sekitar 1 GB dan untuk internal storage-nya 8 GB. Tetapi sisanya untuk bisa dipakai hanya sekitar 4,6 GB. Kalian bisa cek. Begitu sudah cukup lah untuk menginstal aplikasi untuk streaming seperti View, video, Netflix sudah ada ya di TV-nya, karena di remote-nya juga sudah ada shortcut Netflix dan YouTube. Terus aplikasi seperti untuk anime itu saya lupa namanya, Crunchyroll gitu, itu buat streaming anime. Kemudian View untuk streaming film Korea. Kemudian untuk video itu tuh aplikasi untuk streaming channel Indonesia atau channel lokal. Dan ada beberapa aplikasi untuk streaming lainnya seperti HBO, kemudian ada Red Bull, kemudian ada, dan masih banyak lagi lah. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store karena Smart TV ini sudah bekerja sama dengan Google. Maka dari itu kalian bisa menginstal semua aplikasi itu dari Google Play Store. Nah, TV ini tuh resolusinya masih HD tetapi sudah 3,2 inch, yang dimana 1 jutaan 3,2 inch itu sudah lumayan lah. Soalnya saya beli Kuka aja 40 inch, beda 8 inci itu di atas 2 jutaan. Padahal dari TV ini tuh gak banyak orang tahu, tetapi saya melihat si ulasannya itu sudah mencapai 1000 lebih. Jadi banyak sekali orang-orang memilih smart TV dari Changhong ini. Saya memakai smart TV dari brand Changhong ini yang model L32H4 dan itu model lawas di 2019. Tetapi ada yang baru yang dimana harganya itu awalnya itu 1,699, yaitu yang tipe L32K2 dan itu hanya tersedia di JDID. Sedangkan saya membeli ini di Akulaku karena memilih cicilan 9 bulan. Dengan ROM 4 GB atau RAM 1 GB, apakah Smart TV ini bisa untuk bermain game? Jawabannya bisa. Saya sudah tes bermain game atau menginstal game Asphalt 8. Memori atau size-nya itu sekitar 1,8 GB. Kemudian bermain game itu memakai joystick dari Xbox yang kabel yang biasa dipakai buat laptop, dan TV ini langsung support gamepad. Jadi gak harus setting dulu atau setting manual, tetapi langsung setting otomatis, gamepadnya bisa digunakan langsung ke TV. Untuk cuplikannya kalian bisa lihat setelah video ini. Sudah tidak ada lag. Kalau PS itu kan lebih ke performa gitu ya, kalau ini kan lebih ke Android. Jadi HP Android bahkan lebih di atas spesifikasi HP Android yang 1 jutaan, sedangkan ini kan langsung. Ya, itu adalah testing gaming di Smart TV Changhong ini. Changhong, ya seperti itu. Saya biasanya membeli TV itu tidak pernah memakai antena. Jadi fungsinya beli Smart TV buat apa? Saya hanya iseng-iseng dulu mencoba memakai HDMI atau HDMI dengan laptop. Sebelumnya kan saya pakai Kuka yang Full HD itu sudah puas dengan HDMI Full HD dari laptop yang masih HD. Tetapi ini saya mengecewakan sekali. Saya sudah tes memakai HDMI ke laptop dan hasilnya itu bahkan lebih bagus layar atau resolusi di laptop, karena TV ini masih HD meskipun layarnya sudah 32 inci. Jadi saya sarankan itu tidak cocok. Jadi jangan gunakan TV ini sebagai monitor kedua laptop atau PC karena gak cocok menurut saya. Jadi kalau mau beli monitor yang HD tapi
sudah cocok untuk monitor, kecuali beli smart TV yang sudah full HD, yang sudah 40 inch ke atas, lebih bagus 4K. Tapi kalau 4K spek laptopnya juga harus stabil, jadi harus seimbang. Hal selanjutnya yang saya coba dari yang bikin saya tertarik dari TV ini, ada sebuah film atau movie anime yang dimana di TV sebelumnya tidak bisa dibuka, seperti yang saya curhatkan di video review Kuka yang subtitlenya tuh masih warna putih. Nah, di TV ini masih sama. Karena smart TV Android, maka dari itu kita bisa menginstalkan aplikasi mutar video player seperti di Android, seperti VLC atau MX Player. Nah, saya nge-install MX Player versi Pro karena kalau di Play Store bayar. Di Android, awalnya di smartphone, kemudian APK-nya diinstalkan di smart TV ini, dan hasil bisa. Dan saya bisa memutar beberapa puluh bahkan ratus anime dari harddisk eksternal saya langsung memakai smart TV. Kemudian kalau media player dari bawaannya ini bisa memakai flash disk atau harddisk, bisa diputar mau memutar video, foto atau musik, dan itu standar sudah lumayan bagus karena si listnya juga tidak list ke bawah melainkan grid, jadi kotak-kotak gitu. Jadi dalam satu halaman tuh ada beberapa foldernya itu langsung banyak semua, tidak harus ke bawah di list seperti di Android atau di laptop. Tapi kalau di HP kan bisa jadi grid gitu, jadi bisa kotak-kotak di laptop juga. Bagian belakangnya itu ada dua HDMI, satu untuk USB dan satu untuk antena dan satu untuk LAN card. Nah, untuk LAN card ini saya belum coba karena saya tidak memakai TV ini, melainkan memakai WiFi secara langsung. Jika kalian ingin streaming Netflix, saya sarankan harus punya akun dulu karena di sini juga saya tidak bisa menonton atau melihat preview dari film-film Netflix karena tidak punya akun. Sedangkan Crunchyroll ini, kok gak enaknya? Crunchyroll, pokoknya aplikasi untuk streaming anime. Dan ini saya belum login, tetapi saya sudah coba beberapa video atau beberapa anime seriesnya ditonton dan dengan subtitle bahasa Inggris. Jadi jika ingin streaming langsung itu bisa. Kemudian ada untuk video, sedangkan video tadi seperti yang saya sebutkan ini untuk TV acara lokal. Jadi kalian bisa nonton Trans TV, Google Global TV, RCTI, Indonesia dan lain-lain. Saya sarankan untuk memutar aplikasi itu atau channel dari lokal, saya sarankan harus ada koneksi internet dari Android. Jadi lewat WiFi atau dari LAN card itu. Sedangkan untuk MX Player Pro, saya ini tidak memakai internet, jadi memakai hard disk. Jadi ketika membuka aplikasi MX Player, maka si Android atau Smart TV-nya itu karena operasinya Android, jadi men-scan semua video, baik itu dari hard disk atau flash disk. Kalau hard disk pasti kan banyak gitu kan. Alhasil banyak seperti ini. Semua anime atau yang video MP4 ada di hard disk ini ada semua, dan ini lebih lengkap. Bedanya kalau di MX Player itu bisa membuka semua jenis MP4 atau quality video. Kalau di media player ini ada tulisan device, video, picture, music seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, jika kalian ingin mendengarkan musik atau streaming music gitu ya, kalian bisa gunakan Spotify, install dulu di Google Play Store, atau Zouk. Saya lebih suka Spotify karena satu akun bisa di banyak device gitu ya. Kalau Zouk kan harus, terakhir pakai Zouk tuh ketika masih pakai Xiaomi karena setiap hari menjadi VIP, gratis lagi pakai Xiaomi MIUI itu. Kan sekarang sudah gak pakai, makanya gak pakai Zouk. Terus ada beberapa aplikasi bawaan seperti Google Play Store, iPoint, Prime Video, Google Play Music, Google Play Movie, dan browsernya dari Pango ini saya gak pakai, dan itu kayak mubazir, gak bisa dihapus juga untuk memori. Google Play Game, hanya itu. Jadi yang saya selalu pakai itu MX Player, YouTube, Crunchyroll, dan Spotify. Itu saja. Netflix juga gak pernah dipakai karena gak punya akunnya. Selanjutnya kalian bisa lihat-lihat lagi, atau saya menggunakan cover-cover ini untuk mencari film, tapi gak dari sini, saya download. Selanjutnya untuk quality speakernya, Smart TV ini didukung dengan Dolby, yang dimana Dolby itu sama seperti yang saya review di Samsung Galaxy Tab A. Videonya mungkin ada di pojok kanan atas. Tapi bedanya kalau di Android atau HP itu kan harus ada dual speaker dulu atau satu speaker. Kalau TV ini tinggal kalian menonton film atau memutar musik, terus masuk ke pengaturan di bagian musiknya, kalian bisa aktifkan secara manual dan
ya pilih saja mau diaktifkan, terus mau dipilih speakernya mau pakai Dolby atau tidak. Tapi kualitasnya sih saya lebih suka gak pakai Dolby gitu ya, karena kalau pakai Dolby itu cocoknya buat music saja. Ketika menonton film memakai Dolby, si audionya tuh lebih fokus ke back sound, jadi kayak bagian yang speakernya aja kayak di bioskop gitu. Tapi si vokalnya tuh, kalimat dialognya tuh jadi ketutup kalau memakai Dolby. Jadi lebih saya sarankan tidak memakai Dolby, karena volumenya juga tidak sampai full, sudah lumayan kenceng. Nah, yang saya suka dari fitur dan aksesoris remote dan aksesoris ini, ada sebuah fitur Bluetooth yang dimana kalian bisa koneksikan speaker atau headphone atau earphone Bluetooth memakai Bluetooth, ya memakai earphone ke TV ini maksudnya. Jadi saya koneksikan through wireless stereo saya yang base US ini, kemudian ketika dipasangkan jadi speaker menontonnya tuh tanpa lewat speaker dari TV, melainkan langsung ke headset Bluetooth atau earphone Bluetooth atau TWS Bluetooth. Dan itu kayak lumayan unik sekali yang nggak ada di TV sebelumnya. Kekurangannya pertama, aplikasi yang tidak kepake tidak bisa dihapus. Jadi itu kayak kepake memori iya, dipakai enggak. Karena kalau mau dipakai juga kan Google Play Games ini gak bisa dipakai hanya untuk akun doang gitu ya. Jadi gak bisa semua aplikasi berat bisa diinstal. Kemudian Google Play Music. Di sini ada Google Play Music untuk memutar musik, tetapi kita juga bisa beralih ke Spotify atau di media player lainnya seperti itu. Terus selanjutnya ada fitur ini, fitur multiscreen yang nggak bisa dipakai dikarenakan dua device harus berada di satu wifi yang sama, sedangkan saya memakai hotspot tuh dari HP, kemudian itu nggak bisa, jadi harus ada router, jadi biar bisa menggunakan multiscreen ini. Tetapi kalau Chromecast itu bisa digunakan dari HP ke YouTube, jadi Chromecast itu aktif di aplikasi YouTube. Kalian bisa gunakan tablet atau HP Android, kemudian aktifkan Chromecast-nya dengan syarat itu kan masih berada di koneksi yang sama memakai hotspot dan wifi. Nah itu seolah-olah kayak jadi remote si Android untuk menonton YouTube-nya tuh. Kekurangan yang selanjutnya bagi saya, ini TV gak bisa on off-nya tuh memakai remote. Ketika kita mematikan pakai remote, kemudian si layarnya tuh mati, nanti itu posisinya sleep kalau di laptop. Jadi belum mati total. Terus kalau mau mati total, kalian tekan ini, power ini, kemudian power off-nya tuh masuk ke shutdown. Jadi kayak laptop jadi mati total lah. Jadi tidak bisa dioperasikan secara langsung dari remote. Ketika power off ini sudah mati, jadi TV-nya dimatikan secara power off yang shutdown ini, maka dinyalakannya tuh harus diklik di bagian bawah ini. Di bawah yang ada tulisan Changhong, kemudian di bawah tuh ada tombol. Kemudian mau menghidupkan kembalinya secara normal. Menonton TV di jadwal. Di pengaturan ada timer. Kalian bisa auto power on dan auto power off. Jadi misal kalian mau nonton TV setiap jam 7 tuh harus TV tuh menyala. Kalian bisa aktifkan ini jam 7 AM. Kemudian jika lebih dari 9 PM mau matiin TV karena males gitu kan, kalian bisa langsung set aja jam 10 malam, maka TV ini akan langsung mati. Dan itu kelemahan yang nggak fatal gitu ya, kelemahan yang sedikit tapi bisa diatasi dengan fitur dari Android ini, karena hanya ada di Android yang power off dan power on ini. Tapi kalau mau malas atau mau manual, berarti kan tinggal mematikan secara menekan tombol ini dan menyalakan manual, dan itu kayak ribet aja gitu. Biasanya kan TV tinggal di klik powernya, nyala dan mati seperti itu. Untuk kesimpulannya, jika kalian tertarik atau minat untuk membeli TV ini, saya sarankan membelinya itu di Lazada, JDID, Aku Laku kalau mau cicilan. Kemudian kalau di Shopee kayak saya gak bersahabat sama Shopee. Di JDID ada promo karena berhubungan video ini di record ketika 17 Agustus, semoga aja langsung di-upload. Ada beberapa promo setiap setiap hari, pokoknya 17-18 ada promo. Sedangkan kalau di JDID harga ini dibanderol dengan harga 1,799, tetapi saya mendapatkan barang ini di Aku Laku sekitar 1,7 jutaan, dan itu metode cicilan 9 bulan. Kenapa saya memilih cicilan? Karena limit gak kepake. Itu doang. Karena kalau kepake limit dengan 3 bulan itu kan jarak pelunasannya itu dekat gitu kan. Tapi kalau gak dipakai lebih mubazir seperti itu. Karena ketika saya sudah membeli ini, harga TV-nya langsung naik jadi 1,8, dan itu
gak nyesel sih, tapi ya sudah aja gitu kan. Jika kalian suka video ini, berarti like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk melihat video selanjutnya. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike saja, karena yang penting kalau kalian sudah menonton atau mengklik video ini, itu sudah membantu. Dan saya Muhammad Rizky PS, and I'll see you guys in the next video. Dan by the way, saya record ini ketika 17 Agustus, jadi noise di mana-mana, speaker dari luar sana.